Salatullah wassalam. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Ya baik, sebelumnya ya mudah-mudahan pagi ini dengan semangat yang luar biasa ya kita mulai pembelajaran kita. Pertama kita awali dulu dengan membaca ya Al-Quran ya. Nah nanti setelah ini kita kumpulkan tabarat seperti biasa. Ya untuk sekarang ayat yang akan kita baca nanti adalah surat Al-Kahfi. Ya cukup ayat 1 sampai 2 dulu. Ya. Baik sebelumnya mari agar lebih berkahnya pembelajaran kita mulai dengan pembacaan doa. Ya silakan ketua kelas disiapkan dulu. This time, Iqra basmalah. Sekarang sama-sama kita baca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2 ya. Silakan. Ya, baiklah Nanda, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Ustaz ingin cek kehadiran kita dulu. Ya, kita tidak hadir hari ini. Alfi Sepihadi. Apa namanya? Izin Ustaz. Goib berarti ya. Padri. Berarti masih terlambat Ustaz. Delay. Izin Ustaz. Padri. Oke, yang lain? Hadir ya? Hadir Ustaz. Ya, yang tidak ada itu namanya goib. Goib itu kan tidak ada ini kan? Baik, ya mudah-mudahan kita yang hadir ini mampu memanfaatkan waktu kita dengan baik. Ya, semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya. Baik, sekarang alhamdulillah tadi sudah terkumpul kabar kita sebanyak 46.000 rupiah. Ya, semoga Allah balasi dengan pahala yang berlipat dan jangannya amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah Anda semua. Sekarang kita masuk ke dalam
materi pelajaran kita ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang hiwar ya, hiwar dengan judul Ziyaratul Mushaf ya, dalam tema tarikh Hadaratul Islam ya, peradaban Islam. Nah, kemana keluarga itu kemarin bepergian? Ke Uni Emirat Arab. Apa yang mereka lihat di sana? Ya, di dalam museum itu ada apa? Ya. Gambar-gambar ulama. Nah, lihat ini beberapa kosakata yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, pertama ada ini gambar mushaf asyariqah lil hadaratil islamiyah. Ya, salah satu museum yang ada di Uni Emirat Arab. Ini ada gambar beberapa orang ilmuwan muslim ya, atau al-ulama ul-muslimun. Nah, kemudian ada salah satu bentuk seni Islam ya. Nah, kemudian di bawah ada al-qita'ul asariyah, benda-benda peninggalan sejarah. Kemudian ada al-ulum, sains ya, atau ilmu pengetahuan. Kemudian salah satu bidangnya ada riyadhiyat ya, matematika. Nah, baik, sekarang insyaallah kita lanjutkan ke qiraah ya. Nah, KD-nya sekarang kita sampai ke KD 38 ya. Nah, menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab. Ya, ingat ya, berarti menganalisa nanti ya. Nah, menganalisa apa isi dari qiraah, teks qiraah tersebut ya. Nah, tentang temanya al-hadaratul islamiyah ya. Nah, kemudian nanti ini indikator yang mesti kita capai dalam pembelajaran itu ya. Tanda pembelajaran kita berhasil itu apa? Itu namanya indikator ya. Satu itu berarti indikator sikap keagamaan ya. Bagaimana kita menunjukkan sikap bersemangat dalam pembelajaran ya. Itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua bagaimana kita menggunakan bahasa Arab itu dalam percakapan sederhana kita di madrasah ya, seperti tadi. Kemudian nah, yang nomor 2 itu adalah sikap sosial ya. Menunjukkan perilaku tanggung jawab ya dalam mengerjakan tugas-tugas dalam belajar ya. Kemudian menunjukkan perilaku kerjasama. Kita kan nanti berdiskusi dalam kelompok ya, bagaimana kita bekerja sama. Maka setiap kita itu barangkali punya pemikiran, ide, cara penyampaian yang berbeda, tapi bagaimana kita menyatukannya ya. Kita boleh berbeda tapi tetap satu ya. Kemudian KD 3 ini adalah pengetahuan ya. Bagaimana kita mampu mengemukakan fakta dari teks yang kita baca ya. Kemudian bagaimana kita menilai fakta tersebut ya. Disajikan nanti pernyataannya sesuai tak dengan isi qiraah ya. Nah, kemudian membuktikan fakta dari teks yang dibaca ya. Contoh kita cari ilmuwan muslim di bidang geografi siapa ya. Nah, yang menemukan sistem peredaran darah manusia itu siapa pertama kali? Itu adalah ilmuwan muslim ya. Itu contoh. Kemudian yang keempat itu adalah KD pengetahuan keterampilan ya. Bagaimana Anda mampu nanti menyajikan kosakata ungkapan yang ada kaitannya dengan al-hadaratul islamiyah. Kemudian bagaimana melafalkan teks bacaan atau qiraah tentang peradaban Islam. Oke. Nah, untuk proyeknya nanti ya, dalam proyek itu diharapkan nanti Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan ini. Ya. Yang pertama, ma hiya hadaratul Islam
Islamiyah. Apa itu? Ya, peradaban Islam. Yang kedua, kaifa tarikhu hadaratil islamiyati fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana sejarah peradaban Islam itu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ya, bagaimana sejarah peradaban Islam pada masa daulah-daulah, ya, dual itu jamak dari daulah. Nah, daulah-daulah akan ada daulah Umayyah, daulah Abbasiyah, daulah Utsmaniyah. Kemudian ada Mamalik atau Mamluk, ya. Nah, kemudian man ulama, siapa saja? Nah, ilmuwan muslim yang terkenal di bidang ilmu pengetahuan, ya, di bidangnya masing-masing. Ya, di bidang kedokteran siapa? Bidang matematika siapa? Ya, bidang fisika siapa? Kimia siapa, dan lain-lain. Ya, baik. Nah, nanti proyeknya nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, paham tuh? Paham. Nah, oke, baik. Untuk lebih semangatnya kita mungkin tepuk tangan dulu ya. Oke, masih ingat tepuk siang, pagi, siang, malam? Masih. Ya, kalau pagi kita tepuk satu kali. Kalau siang dua kali. Kalau malam? Ya, tepuknya tidak berbunyi. Oke, coba kita praktekkan ya supaya lebih semangat dan konsentrasi ya. Oke, malam. Nah, ada bunyi? Ya. Nah, pagi, siang, pagi, malam. Nah, ya. Oke, konsentrasi ya. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, baiklah, sekarang insyaallah kita putarkan salah satu video yang saya ambil dari YouTube ya. Silakan Anda simak bagaimana pembacaan qiraatnya dan juga sekaligus terjemahannya. Ya. Nah, untuk lebih membantu kita memahami isi qiraatnya. Ya, al-hadaratul islamiyah. Bagian yang kedua, qiraah peradaban Islam. Hayya bina nabda hazihi dirasah. Iqra wafham, baca dan pahamilah teks berikut ini. Judulnya Tarikhul Hadaratil Islamiyah, sejarah peradaban Islam. Qaddamal Islam memperkenalkan lil alami kepada dunia qawaida rasikhatan, aturan yang kokoh, wa mabadi asamiyatan, dan prinsip yang luhur, wa qiyaman syamilatan, dan nilai yang komprehensif, tuaddi ilal khairi, yang mengarah kepada kebaikan, lil hayatil basyariyah, untuk kehidupan manusia. Hadhihi hiya hadaratul Islam. Oke, baiklah Anda semua ya, agar kita tidak terasa menerawang ya dalam memahami sejarah peradaban Islam itu. Nah, kalau kita lihat di peta ini ya, ini tergambar bagaimana perjalanan peradaban Islam itu ya. Berawal dari kota Mekah ya, kemudian ke Madinah. Nah, di Madinah inilah berkembang pesatnya peradaban Islam pada tahap awal ya, di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pada masa Khulafaur Rasyidin ya. Kemudian setelah masa Khulafaur Rasyidin itu nanti peradaban Islam mulai menyebar ya. Ada ke Basra, Baghdad, sampai ke Yerusalem ya. Bahkan sampai ke benua Afrika. Ya, ada Mesir, Libya, dan nanti di pada masa Bani Umayyah ya sampai ke Andalusia ya. Andalusia itu sekarang berada di negara Spanyol ya.
Nah, disinilah pintu masuknya peradaban Islam ke benua Eropa, ya. Kalau ke Asia melalui sini, ya ini kan di Asia ya, ya sampai ke nanti Asia Tenggara, Timur, ini baru Asia Timur ya, India sekarang. Nah, nanti baru ada yang dari India sampai ke Nusantara, ada yang dari Yaman, sini, ya. Dari Yaman ada juga yang sampai ke Nusantara. Ada yang dari Persia itu sekitaran sini. Ya, sekarang sudah pecah menjadi beberapa negara, ya. Nah, dan juga sampai ke Indonesia, ya, peradaban Islamnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ya, di Minangkabau dari mana masuknya? Dari daerah Aceh, ya. Nah, ini kan jelas dari panahnya, ya. Dari Aceh terus ke Minangkabau. Di Minangkabau tepatnya di daerah Pariaman, ya. Jadi sesuai dengan pepatah Minang, Adai, Mandaki, Syarat, terbalik. Adai, Manurun, Syarat, Mandaki. Ya, maksudnya adat itu turun dari daerah yang ketinggian daratan, ya, dari pegunungan. Kan awalnya peradaban Minangkabau itu ada di sekitaran Gunung Merapi, terus turun ke bawah. Itu namanya ada menurun, ya. Sedangkan syariat Islam, ya, dari daerah yang rendah, ya, Pariaman itu kan tepi pantai, ya, dari daerah pantai sampai ke pegunungan pedalaman, ya. Itu maknanya ada menurun, syarat mendaki, ya. Nah, inilah bentuk peradaban, jalannya peradaban Islam itu, ya, seperti yang kita temukan dalam qiraah tadi. Nah, ini poin-poin yang perlu kita pahami dalam sejarah peradaban Islam itu. Yang pertama, peradaban Islam itu ada melingkupi majaluddin, bidang agama, ya. Kedua, ada bidang ekonomi, ya. Umat Islam itu perdagangannya sudah lintas negara, ya. Kalau bahasa canggihnya sekarang sudah ekspor impor, ya. Nah, dan salah satu model mini yang dipakai yang ada kita lihat sekarang itu misalnya kayak Masjid Muhammadiyah, ya. Nah, di kota-kota besar biasanya Masjid Muhammadiyah itu kan 2 lantai, ya. Lantai atasnya masjid, lantai bawahnya itu tempat perekonomian, ya, toko-toko. Itu contohnya bagaimana menselaraskan antara agama dengan ekonomi, ya. Kemudian ada di bidang sosial, ya. Nah, bagaimana peradaban Islam itu mengangkat harkat derajat manusia, ya. Kita kan tahu sebelum Islam itu kan ada namanya zaman perbudakan, ya. Nah, manusia yang berada pada level budak itu harganya separuh dari manusia merdeka. Jadi antara manusia dan hewan, ya, bisa diperjualbelikan, bisa dipinjamkan, ya, bisa dimiliki, ya. Islam menghapuskan itu semua, ya. Bahkan dalam Islam, ya, tidak lagi memandang perbedaan warna kulit, ya, perbedaan bangsa, ya. Nah, seperti yang Allah tegaskan itu bahwa inna akramakum indallahi atqakum, ya. Bangsa apapun kalian, kata Allah, manusia, ya, yang paling mulia di antara kalian itu tetap adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling gagah, yang paling cantik, ya. Ini dari sisi sosial. Kemudian bidang sains, ya. Islam itu sangat menguasai sains, ya. Bahkan banyak penemuan sains itu berasal dari Islam, ya. Sebagai contoh, misalnya aljabar, ya, itu ditemukan oleh Al-Khawarizmi, ya. Ada lagi yang menemukan sistem peredaran darah manusia. Siapa namanya?
Sina, ya itu di bidang kedokteran. Ya, nanti ada nama-namanya yang lain, ya. Dan dalam banyak ayat Al-Quran Allah merangsang kita, ya, untuk memikirkan sains yang ada di alam. Ya, contoh, ketika kita cari bahasa Arabnya langit apa? As-sama'u, ya. Nah, ini adalah bentuk mufradnya, ya. Ada bentuk jamaknya as-samawati atau as-samawatu, ya. Ustaz Adi Hidayat dalam sebuah ceramahnya pernah menjelaskan apa beda keduanya, ya. As-samawatu, ya, baris akhirnya buat Nah, Ustaz Adi Hidayat menjelaskan kalau disebut dengan as-sama'u itu adalah langit yang kita nampak ini, ya. Nah, buktinya kalau Allah menjelaskan tentang proses turunnya hujan, selalu Allah menggunakan kata as-sama, ya. Kemudian kalau disebut as-samawatu bentuk jamaknya, maka yang dimaksud adalah luar angkasa. Nah, ini bedanya, ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana mukjizatnya Al-Quran mampu menjelaskan dua hal yang berbeda dengan kata-kata yang pada dasarnya sama, ya. Baik. Nah, itu di antara bidang sains yang ada dalam Islam, ya. Nah, ini adalah nama-nama ilmuwan yang terkenal di bidangnya masing-masing. Ada di bidang matematik Muhammad bin Musa al-Khawarizi, kemudian Abdul Fatah Umar bin Ibrahim. Di bidang kedokteran ada Abu Bakar Ar-Razi, Susna, ya. Di bidang kimia ada Jabir bin Hayyan, Yaqub bin Ishaq. Ya, ini diantara ilmuwan Muslim. Ya, mudah-mudahan ya dengan kita mempelajari sejarah peradaban Islam ini nanti termotivasi kita untuk mendalami Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu memberikan isyarat sains yang sangat banyak, ya. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, ya. Nah, salah satu caranya adalah ya dengan mempelajari bahasa Arab, karena Al-Quran itu bahasa Arab, ya. Oke. Baik, sekarang silakan Anda kerjakan proyeknya tadi sesuai dengan permasalahan yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ya. Bawah ya. Ya, gimana? Ini bidang-bidangnya, ya. Ini, oke, B-nya berarti ya. Ini ilmuwan.
Jadi mudah-mudahan ini sudah menggambarkan bagaimana peradaban Islam itu ya dari masa ke masa ya, terutama pada masa jaya-jayanya. Oke. Gimana, ada kesulitan? Menulisnya, ya. Jadi memang perlu latihan, kebiasaan. Ya. Yang namanya keterampilan itu kan butuh diasah, dilatih terus. Ya. Kalau kita jarang menulis Arab, ya agak susah membuatnya. Ya. Tapi tetap semangat. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan diskusi dalam menyelesaikan proyeknya, dan ini adalah hasil dari kelompok 1 ya. Pada kelompok 1 silakan presentasikan hasil proyeknya. Ya, silakan Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gina Filiani, perwakilan dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi saya, itu yang pertama mengenai tentang Tarikhul Hadaratil Islamiyah, yaitu sejarah peradaban Islam. Yang pertama yaitu buatan Bantiku min Majalatin Muawiyah, yaitu peradaban Islam dimulai dari berbagai bidang. Yang pertama yaitu Al-Majaluddin di bidang keagamaan, yang kedua Al-Majalul Iqtisadi di bidang ekonomi, dan yang ketiga itu Al-Majalul Ijtami di bidang sosial, dan yang terakhir yaitu Al-Majalul Ilmi di bidang ilmu pengetahuan atau sains. Yang kedua yaitu Maraj Bidatil Usur. Adapun peradaban Islam dimulai dari berbagai masa. Yang pertama yaitu Asrul Rasulullah, yaitu pada masa Rasulullah dimulai dari 1 sampai 11 Hijriah. Yang kedua Asrul Khulafaur Rasyidin, dimulai pada masa Khulafaur Rasyidin dimulai dari 11 sampai 40 Hijriah. Yang ketiga pada masa Asrul Umayyah atau pada masa Umayyah dimulai pada 41 sampai 132 Hijriah. Yang keempat itu pada masa Abbasiyah dimulai dari 132 sampai 656 Hijriah. Dan yang terakhir yaitu pada masa Utsmaniyah dan masa Mamluk, itu dimulai dari 648 sampai 922 Hijriah. Dan yang terakhir yaitu ulama atau ilmuwan yang terkenal di berbagai bidang. Yang pertama itu fil ilmi riyadhah, itu di bidang matematika yang bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Yang kedua di bidang ilmi thayyib, yaitu di ilmi tib di bidang kedokteran, yaitu Ibnu Sina. Yang ketiga itu fil ilmi kimiai, yaitu di bidang kimia Jabir bin Hayyan. Yang ketiga itu di bidang fisika Abdurrahman Al-Khazini. Sekian hasil diskusi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1, luar biasa ya. Nah, ini kan lengkap hasilnya ya. Ada berbagai bidang yang di dalamnya terdapat peradaban Islam atau bukti nyata peradaban Islam ya. Kemudian ada masanya ya, periodenya. Kemudian ada nama-nama ilmuwan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, baik, terima kasih kelompok 1 ya. Berikutnya kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu al-ulama al-muslimuni al-mashhuruna. Yang pertama di bidang matematika atau al-jadiyah, yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Yang kedua di bidang fisika, yaitu Abu Rayhan Al-Biruni Abdurrahman Al-Khazini. Yang ketiga di bidang alkimia, yaitu Jabir bin Hayyan. Dan yang keempat di bidang kedokteran, yaitu Abu Bakar Ar-Razi. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2 ya. Berikutnya kelompok 3 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitu pembahasan dari kelompok 3 mengenai peradaban Islam. Peradaban Islam ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode Rasulullah, di mana pada masa pemerintahan atau pada masa Rasulullah di sini terjadi penyebaran agama Islam melalui dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, di mana dibuktikan dengan kaum muslimin yang mendirikan daulat Kenabian. Kemudian pada masa berbagai daulah dan mamluk, di sana yaitu mendirikan atau menyebarkan berbagai wilayah seperti ke Afrika dan Andalusia. Kemudian pada masa peradaban Islam ini ditemukan beberapa ilmuwan yang terkenal, diantaranya adalah pada bidang matematika, yang mana ilmuwan terkenal adalah Al-Khawarizmi. Kemudian yang di bidang kedokteran yang terkenal adalah Ibnu Sina, di bidang kimia yang terkenal adalah Al-Kindi, dan di bidang fisika yang terkenal adalah Al-Biruni. Adapun di berbagai bidang lainnya seperti bidang keagamaan, bidang ekonomi, bidang sosial, dan ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Rami dari kelompok 3. Ya, selanjutnya kelompok 4 ya. Nah, silakan salah satu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan hasil dari kelompok kami. Dalam peradaban Islam terdapat 4 keunggulan. Satu di bidang keagamaan, Mujaluddin. Di bidang ekonomi, Mujallu Iqtisadi. Dan di bidang sosial, Mujallu Ijtimai. Dan di bidang sains yaitu Mujallu Ilmi. Terdapat 4 ilmu pengetahuan dan beberapa penemunya. Fi ilmi ridayati yaitu pada ilmu matematika terdapat 2 penemu yang kami buat di sini, yaitu Muhammad Ibnu Musa Kawazismi dan Abu Fatih Umar Ibnu Ibrahim Al-Qayyam. Pada ilmu kimia kami mencetus satu nama di sini, yaitu Jabir Ibnu Hayam. Pada ilmu fisika kami mencetuskan 2 penemunya di sini, yaitu Abu Raihan. Terima kasih kepada semua kelompok dan anggotanya yang telah berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya. Post-test sambil bermain kuis ya. Nah, ya lanjut. Ya, satu soal waktunya 1 menit ya. Ada yang mencocokkan, ada yang melengkapi kalimat. Ya. Cuman baca kalimatnya dari kiri ke kanan. Oke. Ya, silakan berpacu ya. Insyaallah skornya irit ya. Insyaallah ada hadiahnya.
Kalau yang hijau berarti benar. Nah, baiklah, untuk hasil dari post test kita menggunakan Quizizz ya. Nah, ini menggunakan quizizz.com ya. Nampak hasilnya seperti ini. Ya. Ini adalah poin skor poinnya yang tertinggi ya. Itu dipulangkan lagi poinnya Ustaz. Ya. Ini jumlah berapa yang benar? Ya, jadi dengan menggunakan aplikasi ini, insya Allah kita latihannya lebih interaktif ya, lebih menarik ya, karena kita seperti bermain game, tapi kita mengerjakan latihan ya. Ini salah satu contoh inovasi dalam pembelajaran ya. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu untuk belajar ya. Nah, oke. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebagai kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah belajar dengan menggunakan model project based learning ini kami lebih antusias dalam belajar dan lebih mudah dalam memahami isi qiraah terkait sejarah peradaban Islam. Kemudian podcast menggunakan game quizizz.com membuat kami lebih menarik dan menyenangkan dalam mempelajari bahasa Arab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai akhir dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya, sekali lagi ya, mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah ya. Oke ya, syukran kasiran ala imamikum jami'an ya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.